Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di video lanjutan materi yang sebelumnya. Pada video kali ini kembali kita akan membahas tentang barisan dan deret, tapi kali ini pembahasannya fokus kepada barisan dan deret geometri. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas barisan dan deret aritmatika, maka kali ini adalah barisan dan deret geometri. Baiklah, kita lanjutkan untuk pembahasan materinya. Oke, baiklah. Jadi pembahasan kali ini adalah barisan dan deret geometri. Nah, sebelumnya apa itu barisan dan deret geometri? Kita bahas dulu ya barisan geometrinya. Jadi barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang perbandingan setiap dua suku barisan. Nah, dua suku barisan itu ya, dua suku yang berurutan. Nah, jadi yang berdekatan, yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Jadi kali ini yang tetap atau sama itu perbandingannya untuk geometri. Kalau aritmatika yang kemarin, yang tetap itu selisihnya atau beda. Nah, maka pada geometri itu yang tetap adalah perbandingannya. Nah, jadi bedanya di sana. Kalau aritmatika yang tetap itu selisihnya dua suku yang berdekatan. Kalau geometri adalah baris perbandingannya dari dua suku yang berdekatan, itu yang tetap. Nah, kalau kemarin yang tetap dinamakan beda, maka hari ini perbandingannya yang tetap itu disebut rasio. Lambangnya R. Nah, kalau yang kemarin lambangnya B, beda. Contohnya untuk barisan geometri 2 misalnya yang sederhana, 4, 8. Nah, kita ambil dulu yang sederhana 2, 4, 8 dan seterusnya. Nah, cara mencari rasionya tadi kan perbandingan. Jadi kita bandingkan. Bandingkannya gimana? Sama seperti yang kemarin, yang depan dengan yang belakang gitu bandingkan. Jadi R itu nanti R rasio sama dengan 4 berbanding dengan 2. Sama dengan 4 banding 2, sama-sama kita bagi 2. 2 dibagi 2 itu 1. 4 dibagi 2 nanti hasilnya 2. 2 dibagi 1 2. Jadi di sini rasionya atau perbandingannya 2. 4 bagi 2 2. 8 bagi 4 juga 2. Nah, jadi ngitung rasionya sama dengan yang beda kemarin, dari depan dibagi dengan yang di belakang atau dibandingkan dengan yang di sebelumnya. 4 dibandingkan dengan 2, 8 dibandingkan dengan 4, maka ketemulah rasionya ini tadi. Nah, sekarang untuk deret geometri. Kalau kemarin kan deret aritmatika adalah penjumlahan dari barisan aritmatika. Nah, maka hari ini deret geometri otomatis adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan geometri. Nah, jadi deret itu masih sama dengan yang kemarin, dia patokannya ada kata-kata penjumlahan. Nah, kalau deret geometri penjumlahan barisan geometri. Kalau deret aritmatika penjumlahan barisan aritmatika. Nah, ini rumus suku ke N.
rumus suku ke N untuk barisan geometri. Untuk barisan geometri. Jadi suku ke N untuk barisan geometri ada UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Dimana tadi UN itu suku yang ke N, suku yang ditanya nantinya. A masih sama dengan yang kemarin, A itu suku awal. Nah, A itu suku awal atau suku pertama. R itu rasionya tadi, rasio atau perbandingan. Pangkat N dikurang dengan 1. Nanti supaya jelasnya nanti kita bahas di contoh soal, biar ngerti apa maksud dari persamaan suku ke N dari barisan aritmatika ini, barisan geometri ini. Nah, selanjutnya di sini untuk deret geometri itu nanti rumusnya ada 2. Yang pertama itu yang ini, untuk R itu kan tadi perbandingannya yang kurang dari 1. Kalau perbandingannya kurang dari 1, maka rumusnya yang kita pakai Sn A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Nah, ini untuk yang R-nya kurang dari 1. Contoh rasio kurang dari 1 itu gimana, Pak? Misalnya yang kurang dari 1 kan ada 1/2 nanti rasionya. 1/3. Nah, itu rasio yang kurang dari 1. Nah, rumus yang kedua itu Sn A dikali R pangkat N. Jadi N-nya tadi asalnya di belakang yang ini. Nah, pindah ke depan. Dikurang dengan 1 dibagi R dikurang 1. Nah, ini digunakan ketika rasionya itu lebih dari 1. Lebih dari 1 ya banyak, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu kalau rasionya lebih dari 1, maka yang kita gunakan rumus yang kedua. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal untuk barisan geometri. Yang pertama, sini kita lihat contohnya. Tentukan suku ke-8 dari barisan geometri 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Nah, di sini yang ditanya adalah suku ke-8. Berarti U ke-8 ya. Yang ditanya U ke-8. U ke-8 yang ditanya. A-nya di suku pertama. A-nya di sini 1 berarti kan. Ini A. Nah, untuk R-nya rasio tadi atau perbandingannya, cara mencarinya tadi sudah dijelaskan di awal. Kita bandingkan suku yang di depannya 3 berarti kan dengan suku sebelumnya itu 1. 3 kita tulis ini. Berbanding dengan 1. Nah, ini langsung bisa kita lihat 3 banding 1 atau 3 bisa kita bagi 1, hasilnya 3. Atau kita lihat lagi sebelahnya. Misalnya R berarti kan 9 banding dengan 3. Nah, bisa kita lihat 9 dibagi 3 hasilnya juga 3. Nah, jadi
Jadi rasio atau perbandingnya tetap 3. Maka kita dapatkan nilai R-nya di sini. R-nya sama dengan 3. Masuk ke rumus. Rumusnya tadi UN N ya, N UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 sama dengan, masukkan di sini yang ditanya U8. U8 A-nya. Nah, A-nya tadi 1. Ini A. Masukkan sini A1 dikali ya. Ini dikali U8 dikali R. R-nya 3 pangkat N. N-nya 8. Jelek ya. Pangkat 8 ya. 8 dikurang 1. Kita lanjutkan sama dengan ini 1 kita turunkan. Kita hitung dulu yang sebelah sini. 3. Nah, itu hitung dulu di atas 8 dikurang 1. 7 sama dengan lagi 1 dikali berapa? 3 pangkat 7. Nah, 3 pangkat 7 ini berapa? 3 pangkat 7 itu 3 kita kalikan sebanyak 7. Jadi 3 kali 3 sini kali 3 kali 3 lagi dikali 3 kali 3 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 ya. Itu lagi dikali 3. Nah, kita hitung 3 dikali 3 berapa? 3 kali 3 9. Terus 9 nya dikalikan ke 3 yang di sini. 9 kali 3 27. Kalikan terus 9 kali 3 27 kali 3 itu 81. 81 kali 3 berapa? 200. Iya, 243. 243 dikalikan ke 3 729. Nah, yang terakhir 729 ini dikalikan dengan 3 yang terakhir di sini. Dikalikan dengan 3 yang terakhir yang di atas. Nah, hasilnya 2000. Pak tulis di sini langsung ya, 2187. Maka hasil akhirnya U8 1 kali 2187 tetap ya, tetap 2187. Nah, ini hasil akhirnya untuk contoh yang pertama. Kira-kira bisa ya, bisa dimengerti. Nah, nanti dicoba-coba dihitung di rumah cara menjawab contoh barisan geometri. Contoh yang pertama. Nanti kita lanjutkan ke contoh yang
kedua. Oke, baiklah kita lanjutkan contoh yang kedua. Di sini kita ada soal tentukan suku ke-8 dari barisan geometri 8, 4, 2 dan seterusnya. Ada 8, 4, 2. Nah, kita lihat di sini rasionya R sama dengan, nah bandingan tadi kan yang di depan dengan bilangan sebelumnya, berarti kan 4 di atas, 8 di bawah, sama dengan, nah karena ini kan lebih kecil yang di atas daripada yang di bawah, tidak bisa kita bagi langsung seperti yang contoh pertama tadi. Jadi di sini caranya kita sederhanakan. Jadi kita menghitung pecahan kita sederhanakan. 4 nih sama-sama bisa kita bagi 4. Tadi 4 bagi 4 1, 8 kita bagi dengan 4 2. Kalau masih belum paham, kita tambah lagi. Misalnya yang kedua, 2 ini kita bandingkan dengan 4. Berarti kan 2 per 4. Yang di atas kecil, yang di bawah besar, berarti kita sederhanakan. 2 dibagi 2, sama-sama kita bagi 2 ya, 2 dibagi 2 1. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, jadi ketemu rasionya atau perbandingannya setengah atau 1/2. A-nya sudah jelas yang di depan, A-nya ini sebagai A-nya. N-nya yang ditanya suku ke-8. Ini sebagai N. Kita masukkan ke rumus, kita hitung. Yang ditanya suku ke-8 masih sama dengan tadi, U8 U8 ya. Yang ditanya U8 sama dengan rumusnya tadi A dikali R pangkat N. Diingatkan rumusnya, A nya tadi 8, kita masukkan 8 susah ya, susah bikin angka 8. Nah, A nya 8, R nya 1/2. R-nya 1/2 pangkat N dikurang 1. N-nya 8 dikurang 1 sama dengan 8 kali, ini kita tulis lagi 1/2 pangkat 7 sama dengan 8. Kita hitung dulu yang dalam kurung. 1/2 kali dipangkat 7 berarti kita pangkatkan keduanya. Di atas kita pangkatkan 1 pangkat 7, 1 kali 1 kali 1 kali 1 banyak 7 kali, hasilnya tetap 1. Terus 2 pangkat 7. Jadi silakan kalian hitung 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 7 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64, terakhir 64 dikali 2 sampai 7 kali yaitu 128. Jadi hasilnya di bawah sini 2 pangkat 7 itu 128 sama dengan, cara ngitungnya selanjutnya kita kalikan 8
kali 1 ya 8. 8 kali 1 per 128. Nah, jadi ini hasilnya, tapi bisa kita sederhanakan. 8 dibagi 8 1. 128 dibagi 8 itu hasilnya 16. Nah, jadi hasil akhirnya ke-8 atau suku ke-8-nya sama dengan 1/16 atau 1/16. Baiklah, tadi sudah 2 contoh ya untuk barisan aritmatika, mudah-mudahan bisa dimengerti. Hal ini kita lanjutkan lagi ke deret geometri. Nah, deret tadi adalah jumlah, dia penjumlahan dari barisan-barisan geometri, suku-suku pada barisan geometri. Nah, suku barisan geometri itu kalau dijumlahkan kita sebut dengan deret. Rumusnya tadi ada 2. Yang pertama, kalau R-nya kurang dari 1, ada juga R-nya kurang dari lebih dari 1. Nah, ada yang kurang dari 1, ada yang lebih dari 1. Rumusnya ada 2 macam. Sekarang kita coba nanti satu-satu. Yang lebih dari 1 kita coba satu soal, yang kurang dari 1 kita coba satu soal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan langsung ke soal. Hitunglah jumlah 7. Nah, ini kan jumlah tadi. Penjumlahan jumlah 7 suku pertama dari deret geometri 128, 64, 32 ditambah 16 ditambah terusnya. Nah, ini kan ini suku pertama U1 atau A, ini U2, U3, ini U4. Nah, berarti kan di sini nanti ada U5, U6, U7. Nah, yang ditanyakan di sini jumlahnya, ketujuh itu kita jumlahkan. Nah, bisa saja kita hitung manual. Kita hitung manual, maksudnya manual kita jumlahkan secara manual. Kita hitung dulu U5 sampai U7-nya berapa, terus kita jumlahkan. Karena yang ditanya cuma 7 suku pertama. Tapi kalau yang ditanya sampai 15 suku, 16, itu kan akan membingungkan. Terlalu banyak yang dihitung, makanya kita gunakan tadi persamaannya. Sekarang kita cek dulu R-nya. Kita cek dulu R-nya. Rumus mana yang akan kita pakai? R-nya di sini kita bikin. Ini aja kita ambilnya 16. Kita bandingkan aja 16 dengan 32. Nah, itu angkanya lebih kecil, lebih mudah menghitungnya. Oh, ternyata yang di atas lebih kecil nilainya. Berarti ini kita tidak bisa kita bagi, artinya kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 16 bisa ini. 16 bagi 16 kan 1. 32 bagi 16 2. Oh, ternyata rasionya kita dapatkan 2. Yang mana 2 salah, maksud Bapak setengah. Jadi rasionya setengah. Yang mana setengah itu dia nilainya kurang dari 1. Nah, nilainya kurang dari 1. Jadi rumus yang pertama tadi yang kita pakai. Rumus yang pertama yang Sn sama dengan A, tadi ada A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Jadi ini rumus yang kita pakai karena R-nya kurang dari
1. Langsung aja kita masukkan. Yang ditanya tadi 7. Berarti di sini S7. A-nya 128 dikali 1 dikurang R-nya masukkan setengah. Pangkat N, N-nya 7 dibagi, jangan lupa dibagi ya, 1 dikurang R-nya setengah, 1 dikurang setengah. Nah, 1 dikurang setengah. Kita lanjutkan yang sebelah sini. S7 sama dengan 128 dikali 1 dikurang setengah pangkat 7. Itu di soal sebelumnya tadi. Setengah pangkat 7 berapa? 101 per 128. Nah, tadi kan ada di contoh barisan aritmatika yang kedua. Di contoh barisan geometri yang kedua tadi ya. Ada setengah pangkat 7. Jadi nggak usah kita hitung lagi, sudah ada. Dibagi dulu. Nah, jangan lupa dibagi 1 dikurang setengah. 1 dikurang setengah. Berarti tinggal setengah. 1 dikurang setengah itu setengah. Sama dengan. Nah, kita hitung dulu ini. Di dalam kurung. Ya. Yang harus kita hitung dulu ini. Di dalam kurung ini. 1 dikurang 1/28. Nah, ini kan kalau kita hitung ya. Kalau kita hitung kan 1 dikurang 1/128 itu sama-sama kita samakan dulu penyebutnya. Yang ini, yang 1 ini kita samakan penyebutnya, artinya 128 ini ya. Kalau kita tulis di sebelah 128 per 128 dikurang 1 per 128. Nah, jadi hasilnya di sini 128 dalam kurung. Ini kan 128 dikurang 1, 127 dibagi 128. Ini 8 ya. 128. Nah, dibagi, jangan lupa dibagi 1/2. Sama dengan, kita lanjut lagi ke sebelahnya, lanjutkan panjangnya. Sama dengan ini 128, perhatikan ke sini. 128-nya kita kalikan ke dalam kurung. Karena ini sama, kebetulan sama, bisa dicoret. Nah, jadi yang tersisa 127
Di sini yang tersisa 127 dibagi 1/2. Kalau dibagi itu jadikan kali, dibalik. Nah, pelajaran kita waktu kelas 7, 127 kali 2/1 sama dengan 254. Nah, jadi hasil akhirnya tadi 254. Nah, ini ya. 254. Sekarang kalau ada pertanyaan, Pak, boleh nggak dihitung manual tadi? Seperti kata Bapak tadi di awal, boleh dihitung manual. Boleh, kalau yang ditanya itu sukunya tidak banyak. Misalnya jumlah 7 suku masih terjangkau, 10 suku. Caranya gimana? Caranya ini caranya. Kita coba hitung ya. Jadi caranya, perhatikan ke soalnya tadi U4-nya kan 16. Berarti kita tinggal perlu menghitung di sini U ke 5. Nah, jadi kita perlu di sini U5, U6 dan U7. Nah, kita cuma perlu U5, U6 dan U7. Tadi R-nya kan setengah. 128 kali setengah hasilnya 64. 64 dikali setengah 32. 32 kali setengah 16. Berarti kan di sini 16 kali setengah 8. Ya. 8 kali setengah 4. 4 kali setengah 2. Nah, jadi sini tadi 8. Tinggal kita tambahkan. Kita tulis di sini. Benar nggak hasilnya tadi 250? 4128. Kita tambahkan 64. 32. Kita tambah 16. Kita tambah 8. Terus 4. Akhir kita tambah dengan 2. Nah, kita jumlahkan 8 tambah 4 12. 12 tambah 2 14. 14 tambah 6 20. 20 tambah 8 28. Ditambah 4 32. Ditambah 2 34. 34 kita tulis 4 naik 3. 3 tambah 2 5. 5 tambah 6 11. 11 tambah 3 14. 14 tambah 1 15. Tulis 5 naik 1. 1 tambah 1 2. Jadi hasilnya sama ya hasilnya. Yang di sini 254. Sebelumnya tadi pakai rumus juga 254. Nah, jadi hasilnya sama. Jadi jawaban kita benar yang pakai rumus 254. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, hitunglah jumlah 7 suku pertama dari deret geometri 2, 6, 18, 54. Nah,
Ini kelihatan dari sini ya. Nah, dari sini kelihatan bahwa rasionya di sini kita temukan berapa? 3 ya. Nah, kan 6 bagi 2 3. 18 bagi 6 juga 3. Nah, jadi R-nya 3. 3 itu lebih dari 1. Maka yang kita pakai adalah rumus yang kedua. Rumusnya tadi yang kedua, Sn sama dengan, nah rumus yang kedua itu kalau R-nya lebih dari 1, maka dia R-nya pindah ke depan. R pangkat N-nya pindah ke depan, kurang 1 dibagi R-nya juga ke depan, dikurang 1. Yang ditanya S7. Masukkan S7. A-nya 2, suku pertama. 2, R-nya 3, N-nya 7. Karena yang ditanya jumlah 7 suku, jadi N-nya 7, dikurang 1 dibagi R-nya 3 kurang 1 sama dengan, kita hitung dulu yang di dalam kurung, 3 pangkat 7. Nah, berapa 3 pangkat 7? Ada tadi di contoh soal yang pertama tentang barisan geometri tadi, 3 pangkat 7 hasilnya 2000 tadi, 187. Nah, kurang 1 dibagi 3 dikurang 1 2. Jadikan ke sebelah. Yang di dalam kurung lagi yang kita hitung. S7 sama dengan ini 2187 dikurang 1. Berarti kan 2186 dibagi 2. Nah, karena kebetulan sama nih 2, bisa kita bagi langsung. 2 dibagi 2, yang tersisa berarti kan 2186. Nah, jadi S7 nya 2186. Nah, ini hasil hitungan kita menggunakan rumus atau persamaan. Kalau kalian mau mencoba menghitung seperti yang tadi yang manual, bisa kalian coba di rumah, silakan. Apakah hasilnya akan sama dengan hitungan kita 2186. Caranya seperti yang tadi, tinggal kalian cari di sini U ke-5-nya berapa, U ke-6, U ke-7-nya berapa. Dengan cara tadi kan naik 3, berarti dikali 3, 2 kali 3 6, 6 kali 3 18, terus sampai ke sini berapa. Kalian jumlahkan secara manual. Apakah hasilnya sama? Silakan dicoba. Untuk hari ini mungkin cukup 2 contoh.
untuk barisan geometri dan barisan barisan geometri dan deret geometri ya. Untuk aritmatika sudah pada video sebelumnya. Baiklah, untuk hari ini Bapak rasa cukup ya. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya untuk bab selanjutnya. Untuk hari ini Bapak rasa cukup, mudahan bisa dimengerti, pahami lagi, dijawab lagi contoh-contoh soalnya. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.